Om Swastiastu. Assalamualaikum, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Kami dari Program Studi Teknologi Pendidikan semester 1 dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi mengenai jenis-jenis analisis pekerjaan dan klasifikasi pekerjaan dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama, yaitu saya sendiri, Davina Sansarinda Renata Sitorus, dengan NIM 2211021018. Yang kedua, yaitu rekan saya, Sheila Andrea Thomas, dengan NIM 2211021015. Topik yang akan kita bahas yang pertama yaitu jenis-jenis analisis pekerjaan. Yang kedua yaitu klasifikasi pekerjaan. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu jenis-jenis analisis pekerjaan. Menurut Gomez, tahun 2003, pada halaman 99 sampai 101, terdapat dua jenis analisis pekerjaan, yakni analisis pekerjaan tradisional atau traditional job description dan analisis pekerjaan yang berorientasikan hasil atau result oriented job description. Jenis analisis pekerjaan yang pertama yaitu analisis pekerjaan tradisional. Analisis pekerjaan tradisional, model tradisional ini hanya mencari informasi sekitar 3 aspek, yakni yang pertama tanggung jawab atau responsibilities, merinci unit organisasi kepada mana suatu kedudukan harus bertanggung jawab, harus tunduk kepada pengarahan dan bagian pengendalian kepelaksanaan. Yang kedua yaitu kewajiban-kewajiban atau duties, umum dari seseorang yang sedang memegang suatu kedudukan. Dan yang terakhir yaitu kualifikasi-kualifikasi atau qualification minimal yang diterima sebagai kelayakan. Jenis analisis pekerjaan yang kedua yaitu analisis pekerjaan yang berorientasikan hasil. Menurut analisis pekerjaan yang berorientasikan hasil, uraian pekerjaan akan menjadi lebih bermanfaat jika uraian pekerjaan tersebut memperjelas harapan-harapan organisasi kepada para pekerja dan keterkaitan antara tugas-tugas, standar-standar, kecakapan-kecakapan, dan kualifikasi-kualifikasi minimal. Oleh karena itu, analisis pekerjaan ini memuat keterangan-keterangan yang berkisar pada pertanyaan-pertanyaan seperti yang pertama itu teks, yang memuat pertanyaan seperti perilaku-perilaku, kewajiban-kewajiban atau fungsi-fungsi apa yang penting bagi suatu pekerjaan. Yang kedua yaitu standar, yang memuat pertanyaan harapan-harapan performasi objektif apa yang diberikan pada setiap tugas yang dituangkan menurut ketentuan standar kuantitas, kualitas, atau ketepatan waktu yang benar-benar dikaitkan dengan tujuan organisasi. Yang ketiga yaitu skill, knowledge, and abilities yang memuat pertanyaan kecakapan-kecakapan apa, pengetahuan dan kemampuan-kemampuan apa yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap tugas pada standar minimal yang diterima. Dan yang terakhir yaitu qualification yang memuat pertanyaan seperti pendidikan dan pengalaman yang bagaimana, serta kualifikasi-kualifikasi lain yang bagaimana yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa para pekerja mempunyai skill, knowledge, dan abilities yang diperlukan bagi pelaksanaan tugasnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi pekerjaan. Klasifikasi pekerjaan merupakan suatu proses kategorisasi kedudukan yang sesuai dengan jenis kerja yang dilakukan, jenis kecakapan yang dibutuhkan, atau faktor lainnya yang berkaitan dengan kerja.
Klasifikasi pekerjaan ini mempermudah suatu analisis pekerjaan karena klasifikasinya merupakan uraian pekerjaan dan standar kualifikasinya yang dilakukan dapat dirumuskan untuk sekumpulan suatu posisi. Pekerjaan sebenarnya merupakan sekumpulan kedudukan yang sangat mirip dan sesuai dengan tugas-tugas dan kualifikasinya untuk pembenaran dan keberadaannya seperti yang diterapkan dalam uraian pekerjaan. Menurut Gomez, tahun 2003 halaman 102 sampai dengan halaman 103, sistem klasifikasi untuk semua pekerjaan, baik itu di sektor publik maupun sektor swasta memiliki berbagai faktor di antaranya. 1. Masukan informasi. Berisi di mana dan bagaimana si pekerja memperoleh informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan. Dan yang kedua, proses-proses mental. Berisi pertimbangan apa yang ditekankan dalam pembuatan suatu keputusan, perencanaan, dan aktivitas proses informasi apa yang dilibatkan dalam pelaksanaan pekerjaan. Dan yang ketiga, output pekerjaan. Berisi aktivitas-aktivitas fisik apa yang dilakukan oleh para pekerja dan alat-alat apa yang dipakai oleh para pekerja. Dan yang keempat, relasi dengan orang. Suatu relasi dengan orang lain yang sebagaimana dituntut dalam pelaksanaan pekerjaan. Dan yang kelima, konteks pekerjaan, yaitu konteks fisik dan sosial apa pekerjaan yang akan mereka laksanakan. Dan yang keenam, yaitu metode-metode kerja, yang berisi metode atau teknik apa yang digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu ciri-ciri pekerjaan. Di dalamnya berisi ciri-ciri kepribadian atau kemampuan-kemampuan apa yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan. Baik, kesimpulan pada pembahasan kali ini, yang pertama menurut Faustino Cardoso Gomez, yaitu tahun 1999, ada dua jenis analisis pekerjaan, yaitu analisis pekerjaan tradisional atau traditional job description, dan analisis pekerjaan yang berarti berorientasi hasil atau result oriented job description. Dan yang kedua, analisis pekerjaan tradisional mencari informasi sekitar tiga aspek, yaitu tanggung jawab atau responsibilities, kewajiban-kewajiban atau duties, dan kualifikasi-kualifikasi atau qualification. Dan yang ketiga, analisis pekerjaan yang berorientasi hasil memuat keterangan yang berkisar pada pertanyaan seperti task, condition, standards, atau skill, knowledge, dan abilities atau qualification. Dan yang keempat, klasifikasi pekerjaan adalah sebuah proses kategorisasi kedudukan yang sesuai dengan jenis kerja yang dilakukan untuk mempermudah analisis pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu faktor sistem klasifikasi pekerjaan, yaitu masukan informasi, proses-proses mental, output pekerjaan, relasi dengan orang, konteks pekerjaan, metode-metode kerja, dan juga ciri-ciri pekerjaan. Sekian presentasi dari kelompok 6 mengenai jenis-jenis analisis pekerjaan dan klasifikasi pekerjaan. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.